Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi kita bertemu dalam podcast obrolan DPRD Kota Yogyakarta. Kali ini kita bersama rekan saya yang kebetulan juga sekarang lagi bertugas menjabat sebagai pimpinan panitia khusus pembahas tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, yaitu Mas Antonius Foky Ardianto. Selamat sore, Mas. Bersama Mas Foky Antonius Foky hadir juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Pak Aryoko. Selamat sore, Pak Aryoko. Tema kali ini cukup menarik dan di 10-12 hari kita melaksanakan puasa, tentu saja masyarakat Kota Yogyakarta sudah sangat merasa resah dan terganggu. Soalnya di 13 depo sampah Kota Yogyakarta ini terjadi penumpukan yang melebihi kapasitas depo itu, sehingga di depo-depo sampah Kota Yogyakarta banyak sekali bola kantong plastik yang isinya sampah, dan di DPRD Kota Yogyakarta juga sedang hangat-hangatnya ini membahas masalah perubahan Perda nomor 12 tahun Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Nah, untuk itu mari kita perbincangkan seberapa urgensinya Perda ini harus dirubah, dan nanti apakah setelah adanya perubahan ini masalah urusan sampah segera bisa tertanggulangi. Nah, ini saya tanyakan kepada Ketua Pansusnya, Mas Foky Ardianto. Kira-kira perubahan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini seberapa urgen untuk segera dirubah, Mas Foky? Matur nuwun, Mas Danang selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta yang juga sekaligus di dalam podcast di sore hari ini merangkap sebagai moderator. Ayo, kudu tekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam. Selaku wakil dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau tadi Mas Danang selaku Ketua DPRD menyampaikan bahwa sejauh mana nilai penting sebenarnya kaitannya dengan perubahan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, itu yang menjadi, kita harus lihat dulu siapa yang menjadi inisiatornya, kan begitu. Nah, di situ bahwa proses perubahan itu yang menjadi inisiatornya adalah dari eksekutif. Nah, apa eksekutif itu merasa kaitannya dengan perlu dirubah, pengelolaan sampah itu harus dirubah, itu kan sebenarnya itu ketika kami mendengarkan yang namanya pemaparan itu kan ada latar belakangnya, Mas. Nah, maka salah satu yang menjadi latar belakangnya itu karena tempat pembuangan sampah akhir
itu di bulan April itu akan ditutup. Ya. Ya. Jadi bukan buka tutup, ya, tetapi ditutup. Hmm. Nah, maka ketika ini ditutup karena kota Yogyakarta ini adalah wilayahnya di kota, maka ada keterbatasan lahan. Nah, maka ketika ada keterbatasan lahan, solusinya itu seperti apa? Maka salah satu yang menjadi konsep dari pemerintah kota Yogyakarta adalah bagaimana memaksimalkan BUMD. Dalam kerangka adalah BUMD diberi penugasan untuk bisa ikut cawe-cawe mengelola atau cawe-cawe mengelola sampah. Jadi itu yang cawe-cawe bukan Cawe-cawe. yang lainnya kan begitu. cawe-cawe tidak potensi diangkat. Nah itu jadi itu bagaimana pemerintah kota Yogyakarta yang ini punya MD ini bisa melakukan membantu dalam rangka menyelesaikan problem sampah. Nah itu yang menjadi intisari dari hal yang kaitannya dengan maksud dan tujuan dirubahnya atau ditambahinya yang kaitannya dengan perubahan pengelolaan sampah. Hanya ketika kita diskusi apakah itu bisa menyelesaikan sebagai solving problemnya, lalu seperti apa yang namanya pembagian tugasnya antara DLH itu seperti apa dan BUMD seperti apa. Mengingat apa? Mengingat ketika kita bicara BUMD maka di sini pasti ya pasti yang menjadi akarnya bukan public service, yang menjadi akarnya adalah bisnis. Nah di sisi lain DLH ini kan masih punya fungsi untuk public yang namanya pelayanan public service, di mana di situ bahwa warga masyarakat juga masih dipungut retribusi. Ya toh? Nah maka ini yang masih belum bisa ditemukan formulasi yang sangat-sangat tepat bahwa fungsinya DLH di mana, fungsinya BUMD itu di mana. Nah, sempat kita ini juga yang itu sudah saya keluarkan gagasan bahwa ketika ini bisa dikelola BUMD, apakah gerobak-gerobak para penggerobak sampah yang ada di wilayah-wilayah itu melayani siapa? Mau masuk ke BUMD atau mau masuk ke DLH? Ya. Nah, hal-hal ini yang memang harus dibutuhkan diskusi yang benar-benar serius. Nah, mengingat bahwa ini ada hulu sampai hilir sebenarnya. Hulunya ada di rumah tangga yang itu juga melibatkan para penggerobak sampah. Hilirnya ini bisa didekati dua hal, yang namanya bisnis yang melalui BUMD dan melalui yang namanya public service ini. Ya toh, nah maka ini itu konsepnya secara makro itu seperti apa ini, yang ini juga masih kita diskusikan terus Mas. Ya. Nah jadi kalau pertanyaannya adalah penting-penting, hanya ini kan butuh pembahasan yang serius, bukan hanya dalam konteks tekstualnya pasalnya saja, gitu loh. Gitu loh, tapi implementasinya dan implikasinya itu seperti apa memang harus didiskusikan di awal. Gitu kan? Pak Aryo, kalau tadi disampaikan Mas Robi, ini satu hal yang sangat penting, tetapi apakah ini bermanfaat untuk kedepannya? Nah, juga disampaikan. Ini muaranya adalah saat TPA Piungan ditutup bulan April, berarti tinggal 10 hari ke depan. Nah, dari tinjauan DLH sendiri, nah, apakah nanti di bulan April nek ditutup tenanan, tidak dibuka tutup, tapi ditutup secara permanen, ini pemerintah kota sudah siap. Nah, ini kan pansusnya belum selesai mungkin sampai dengan April. Terus apa ini sing dinggo? Nah, sementara pelayanan ini harus tetap dijalankan. Nah, ini bagaimana DLH mensikapi ini? Kebetulan Pak Jana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Jana, Ketua DPRD, Mas Robi, Ketua Pansus. Jadi kami memang menyikapi dengan sangat hati-hati dan sangat serius dengan
istilahnya perintah juga dari gubernur untuk penutupan TPA regional Piungan per tanggal 15 April besok. Mungkin sesuatu yang buat kami juga ketar-ketir juga, tapi mau tidak mau karena ini sudah perintah dari atasan, jadi kami juga harus bersiap. Teman-teman terkait dengan rencana ke depan kami dari DLH Kota Jakarta menyikapi hal tersebut. Kami saat ini sedang berproses dalam pembangunan di 3 lokasi TPS 3R kami. Memang kedepannya kami dari 3 lokasi ini semuanya menggunakan metode pengolahan RDF, gitu. Nanti sampah itu akan diolah untuk kemudian menjadi bahan baku untuk industri, baik semen atau industri plastik, dan yang membutuhkan energi yang dari bahan bakar sampah. Itu yang kami lakukan ke depannya. Untuk volume memang dari 3 lokasi ini memang belum bisa sepenuhnya bisa menampung. Lokasinya di mana saja itu Mas Aryo? Lokasinya seluruhnya ada di Umbul Harjo, di Kelurahan Diwangan, dan 2 lokasi di Kelurahan Soro Sultan. Ini sudah berproses semuanya, dan memang kami masih membutuhkan 1 lagi lokasi yang nantinya sebagai mitra kami, pemerintah kota dengan swasta. Nah, ini yang kami bicarakan dengan Pansus terkait dengan tersebut. Kalau misalnya nanti mitra ini sudah running, sudah bisa berjalan, insya Allah nanti sampah kota ini juga akan bisa diselesaikan. Harapannya seperti itu. Meskipun nanti juga selain mitra yang satu dengan BUMD misalnya, itu juga mungkin kami juga akan bermitra dengan pihak swasta juga, yang apabila nantinya juga ada pengelolaan seperti itu. Jadi semuanya kami tempuh, semua jalan kami tempuh terkait dengan bagaimana kami bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini di kota, terutama yang tidak menimbulkan permasalahan berikutnya. Artinya sampah itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak harus dibuang seperti yang saat ini ada di Piungan. Kalau ini kebetulan Mas Woki ini saya kira sudah menjabat sebagai anggota DPRD sejak tahun 2009. Nah, perdanya produk tahun 2011. Nah, itu kan tahunnya. Paling pembahasannya kan antara 2011 2012. Nah, yang menarik pada waktu itu, karena waktu itu belum terasa kemungkinan. Ada nggak Mas Woki tahun-tahun pembahasan awal perda ini istilahnya berproyeksi sampah itu tidak open dumping, tetapi sudah pada konsep pengelolaan. Nah, ini perlu saya gali nih, soalnya saya harus mengerti perda ini dirubah. Nah, ngerubahnya eksekutif itu cuma nambahi kok sidik, ternyata dampaknya sangat luas sekali. Tapi pada waktu pembahasan awal produk perda ini gimana? Kalau secara pasti sangat kebetulan pada waktu itu saya juga tidak mengikutinya, Mas. Nah, kami itu mulai mengikuti persoalan sampah ini sebenarnya sejak tahun 2017. Ya, itu 5 tahun setelah diundangkan Itu ketika saya selaku anggota DPRD, walaupun pada waktu itu ada komisinya lain, waktu itu sempat kita ini diskusi bahwa problem kota Yogyakarta ke depan ini ada 2, satu masalah sampah, yang kedua masalah makam. Pemakaman. Ya gitu. Mengingat bahwa orang meninggal itu pasti selalu ada, tapi makam itu tidak mungkin nambah makam yang ada di kota kan gitu loh. Nah, dan untuk masalah sampah yang open dumping ini apakah sudah jadi diskusi di dalam fraksi atau mungkin? Nah, waktu itu sebenarnya ada diskusinya kaitannya dengan masalah lahan.
Gitu. Dan waktu itu kita ini adalah konsepnya masih Open dumping. masih open dumping itu adalah bahwa bagaimana persoalan makam dan sampah ini mulai pemerintah kota Yogyakarta melakukan masih membeli lahan di luar kota pada waktu itu. Gitu. Jadi masih ya konsep yang lama, mengingat bahwa sampah ini kan sebenarnya masih menjadi sebuah topoksi dari negara. Kan begitu. Gitu loh. Gitu loh. Sampah ini kan masih menjadi topoksi negara. Nah, bukan dalam konteks sampah ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Ya kan? Ya kalau melihat itu kan berbicara masalah pelayanan, nah, itu tugas pemerintah. Ya, nah itu maka kan konsepnya kita masih ya itu tadi ya itu bagaimana kita bisa membeli lahan di luar kota Untuk open dumping ya. Ya kalau ngomong yang namanya peraturan sangat boleh. Ya, mengingat apa? Ya mengingat bahwa di kota Yogyakarta ini lahan-lahannya ini juga sudah banyak yang dibeli oleh pemerintah daerah lainnya untuk asrama-asrama mahasiswa misalnya. Betul. Kan begitu. Gitu loh. Nah, jadi waktu itu dengan logika itu maka sangat mungkin sebenarnya kita ini bisa membeli lahan. Gitu, misalnya Gunung Kidul, misalnya di Blok dan sebagainya. Gitu loh. Ya. Nah, hanya kan persoalannya pada waktu itu kan kita tidak menyangka kalau TPS kan ditutup. Itu tidak menjadi kajian awal kan. Iya betul. Itu. Nah,